Iya, di sana pendidikannya cukup terutama dosen-dosennya itu dalam hal moderasi beragama memang sangat luar biasa. Penanaman moderasi beragama di IAIN Wali Songo sangat luar biasa. Makanya alhamdulillah kami bisa ikut mendalami ilmu di sana, dan memang kultur yang di sana, yang di UIN Wali Songo ini memang menanamkan nilai-nilai Wali Songonya. Namanya Wali Songo benar-benar menanamkan ajaran Islam yang moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog dalam channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagja Des Natalis Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Yang ke-51. Betul, yang ke-51. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Dr. Andes Imam Maskur MSc, saat ini menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jawa Tengah. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah, baik, sehat. Walafiat, Mas Bambang. Mas Bambang sehat, ya? Ya, sama. Alhamdulillah. Pak Imam, bisa diceritakan ketika penjenengan kuliah di IAIN dan sekarang yang menjadi UIN Semarang. Itu kuliah pertama kali ya? Itu kan kuliahnya banyak sekali ini Pak Imam ini. Iya betul, waktu itu tahun 1988 saya lulus SMA, kemudian saya daftar di UIN Wali Songo, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultasnya Tarbiyah. Saat itu baru ada 2 kampus, Mas, kampus 1 dan kampus 2. Kampus 1 waktu itu untuk Fakultas Syariah dan Dakwah, kemudian yang kampus 2 untuk Tarbiyah dan Usuluddin. Sekarang kan dikembangkan jadi kampus 3 itu. Kemudian setelah saya mau lulus baru dikembangkan kampus 3. Malah saya wisuda pertama ya di kampus 3 itu, di auditorium itu. Waktu tahun 1988 ya kuliah ya masih lingkungan kampus itu masih agak susah, terutama di air, Mas. Perumahan-perumahan situ kan dulu airnya sangat sulit. Makanya saya dulu tempatnya di Segaran, kemudian pindah di Mangkang, Mas. Mangkang selama kurang lebih sekitar 4 tahun di Pondok Pesantren Al-Fatah. Waktu itu ya juga susah ketika turun dari bis kota harus naik lagi pakai angkutan. Kalau pas kebetulan uangnya lagi terlambat, kiriman lagi terlambat, juga saya jalan kaki dari Jeraka sampai Ngalian itu. Pak, apa yang mendorong ingin kuliah di IAIN? Ya motivasinya memang ya latar belakangnya memang kami dari latar belakang agama yang cukup yang agamis lah, dari keluarga yang cukup agamis, karena dulu orang tua saya itu mendidik supaya kalau seandainya ada anaknya yang mau kuliah harus tempatnya di pondok. Catatannya itu tidak boleh di kos-kosan. Makanya kakak-kakak saya, adik saya yang kuliah ya harus di pesantren. Pak Imam, itu setelah lulus IAIN langsung bekerja atau gimana? Sekolah lagi atau seperti apa? Saya wisuda bulan Maret, bulan April itu sudah ada pendaftaran BKKBN. BKKBN kan dari pusat kan waktu itu, pengadaan untuk calon penyuluh, dan itu dari semua jurusan. Pas kebetulan kan untuk penyuluh KB kan saat itu sangat dibutuhkan yang berlatar belakang agama. Nah kebetulan saya lolos dari Tegal. Tegal masuk BKKBN, kemudian BKKBN masuk ke masuk Pemda di Lebur Jadi 1, jadi otonomi daerah. Kemudian saya habis itu saya meniti karir di pemerintah daerah Tegal, Kabupaten Tegal. Dan terakhir menjadi camat. Betul, setelah saya jadi kepala UPTD UPTD PLKB, kemudian saya diangkat oleh Bupati sebagai sekretaris kecamatan. Kemudian tahun 2011 saya diangkat jadi camat Bojong yang ada gucinya itu.
Ya. Iya, selama 10 bulan, kemudian turun di kota, jadi camat Talang selama 5 tahun, kemudian jadi camat Kedung Bandeng selama kurang lebih 3 tahun, kemudian ikut seleksi open bidding di Kota Tegal, enggak lolos, di Kabupaten Tegal enggak lolos. Alhamdulillah mungkin Allah memberikan jalan yang terbaik, malah saya ikut open bidding di provinsi malah lolos, Mas Bambang. Iya, sebelum sampai ke situ, kapan kuliah di UPS itu, Pak? Tahun 2000, pokoknya setelah saya jadi camat itu, Pak, tahun 2011-an. Ya. Nah, ini agak unik ini atau agak jarang. Kan sudah S1 IAIN, tapi kuliahnya S1 lagi. Betul, Mas Bambang. Karena kebetulan kan untuk peningkatan kapasitas, kemampuan di bidang pemerintahan, karena saya tidak punya latar belakang pemerintahan, saya merasakan diri saya mungkin di bidang pemerintahan kurang. Akhirnya saya mengambil di Universitas Pancasakti di Tegal jurusan Ilmu Pemerintahan. Itu apakah kalau ada seperti apa itu ya open bidding itu dipertimbangkan latar belakang pendidikan dan sebagainya itu? Ya jadi pertimbangan juga, meskipun setelah jadi pegawai kan persyaratan jurusan tidak disampaikan sebagai persyaratan jurusan apapun. Kalau sudah jadi PNS, sudah memegang jabatannya eselon 3 di 2 tempat sudah sekian tahun, bisa ikut open bidding untuk eselon 2 gitu. Tapi kenapa mengambil yang S1 tidak langsung ke S2 saja? Sekarang lintas juga bisa. Ya, karena saya S2-nya waktu itu di UII, Mas. UII 2004 itu sudah S2 saya. Jurusannya kan linear saya, pendidikan Islam. Oh, jadi ketika kuliah di Pancasakti itu sudah S2 UI? Sudah S2 UI. Oh, ya ini termasuk aneh ini. Jadi ada orang yang ingin mengejar pengetahuan secara pribadi. Ya, makanya ini saya lagi ngejar S3-nya ini di Undip. Sekarang mungkin bisa cerita. Ini kan banyak yang menganggap itu karir yang luar biasa itu, dari camat menjadi kepala biro Kesra. Itu melewati berapa jenjang jabatan itu? Sebenarnya enggak sih. Kalau camat kan misalnya kan masuk eselon 3A. Kalau eselon 3A kan masuk ke eselon 2B, di Biro Kesra kan masuknya eselon 2B. Meskipun sekarang namanya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kan sebenarnya sudah dibolehkan. Katakan misalkan jadi sekarang kepala bidang di kabupaten langsung nyalon kepala bidang sekcam nyalon di eselon 2 saja kan sekarang boleh. Karena kan jabatannya sudah di posisinya di eselon 3B. Cuma yang menjadi istimewa karena yang berebut mungkin banyak sekali. Mungkin ya karena peminatnya banyak, kemudian pas kebetulan kami dari daerah, mungkin juga istilahnya mungkin dari daerah kan kadang-kadang pengen ikut ke provinsi, kadang-kadang bagaimana rodo kecil hati dan sebagainya. Kalau saya sih tak niati bismillah lah, yang penting bisa untuk manfaat lebih banyak kepada umat gitu aja. Kalau dulu saya di kecamatan manfaatnya untuk satu kecamatan, sekarang di Biro Kesra Jawa Tengah manfaatnya untuk se-Jawa Tengah, begitu saja saya kira. Pak Imam, apa masalah Kesra yang paling dominan, paling menonjol saat ini di Jawa Tengah? Yang paling menonjol menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, dari tahun 2020 sampai dengan sekarang kan termasuk kesehatan kan rumpunnya Kesra. Dari mulai kesehatan, pendidikan, kebencanaan, kemudian keagamaan, itu masuk rumpun Kesra semua. Termasuk di dalamnya Dukcapil, Pemberdayaan Masyarakat, KB, itu masuk rumpun Kesra semua. Ini selama pandemi ini kan ada refocusing ya, jadi artinya anggaran-anggaran itu difokuskan baik di provinsi maupun kabupaten kota ke arah situ. Nah itu sampai kapan kira-kira? Tahun 2020 kemarin sudah direfocusing, tahun 2021 rencananya direfocusing lagi. Tapi ini provinsi belum ditandatangani, belum diasmani Pak Gubernur. Tapi kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah untuk kami yang ada di kami hibah dan juga untuk insentif guru madrasah, guru-guru agama di Jawa Tengah tidak ada yang kena refocusing, semuanya utuh. Dari tahun 2020 sampai dengan 2021 kami tetap anggarannya utuh, tidak ada yang direfocusing khusus untuk hibah.
yang ada di kami. Besarannya untuk insentif guru-guru se-Jawa Tengah ada 253 miliar, kemudian untuk madrasah aliyah 26 miliar, kemudian untuk hibah bidang pendidikan keagamaan ada sekitar 87 miliar, tidak ada yang direfocusing. Ya. Karena pemikirannya Pak Gub dengan Pak Wagub, ini kalau seandainya ini hibah ini diberikan secara otomatis bisa untuk mengenjot perekonomian di daerah. Pak Imam pernah juga menjadi pejabat bupati ya, waktu di Rembang. Betul ya, Mas Bambang. Tahun 2020 bulannya September sampai dengan Desember. Ya. Kebetulan dipercaya oleh Pak Gub jadi PJS Bupati Rembang. Ya, itu kan kultur masyarakatnya kan sangat sesuai kalau pejabat bupatinya lulusan IAIN Wali Songo lagi. Mungkin itu salah satu pertimbangan Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur. Mungkin salah satu pertimbangan itu jadi saya tempatkan di sana. Jadi Pak Imam sendiri juga mempraktekkan itu ya, berkomunikasi dengan masyarakat. Iya, begitu saya datang di sana langsung komunikasinya kepada alim ulama, para kiai, karena di sana kan gudangnya kiai, gudangnya para alim. Jadi alhamdulillah kiai-kiai yang di Rembang, yang di Sarang, yang di Sedan dan sebagainya kami datangi semuanya, diajak silaturahim untuk bersama-sama membangun Kabupaten Rembang ke depan akan lebih baik. Ada beberapa alumni Yayan Wali Songo yang katanya sekarang jadi bupati atau wakil bupati di Jawa Tengah. Ada yang seangkatan dengan Pak Imam? Belum kelihatan, Mas. Tapi kalau dari anggota DPR banyak. Anggota DPR yang angkatan saya banyak. Dari fraksi P3, PKB, PDI, Golkar, PAN dan sebagainya ada angkatan saya. Gerindra termasuk dalamnya ada. Hampir merata lah. Jadi berarti alumni YAIN ini bisa jadi apa saja gitu kira-kira? Alhamdulillah, dimanapun bisa diterima. Nah, apa yang khas menurut Pak Imam, nilai-nilai atau pendidikan yang bekalkan oleh YAIN atau UIN Wali Songo ini? Iya, di sana pendidikannya cukup terutama dosen-dosennya itu dalam hal moderasi beragama memang sangat luar biasa. Penanaman moderasi beragama di YAIN Wali Songo sangat luar biasa. Makanya alhamdulillah kami bisa ikut mendalami ilmu di sana, dan memang kultur yang di sana yang di UIN Wali Songo ini memang menanamkan nilai-nilai Wali Songonya. Namanya Wali Songo benar-benar menanamkan ajaran Islam yang moderat. Dan itu yang paling cocok untuk diterapkan di masyarakat ya? Betul. Yang paling pas ditanamkan di masyarakat Nusantara yaitu penanaman nilai-nilai keagamaan melalui mengadopsi ajaran-ajaran Wali Songo. Nah, jadi bagi seorang pejabat di pemerintah daerah, ya bekalnya lengkap ini Pak Imam. Sekarang S3-nya apa lagi, Pak? Administrasi publik. Administrasi publik. Jadi S2-nya pemerintahan. S2-nya pendidikan Islam, S1-nya pemerintahan sama tarbiyah. Ya. Ini S3-nya administrasi publik. Ya. Apa yang dicita-citakan oleh Pak Imam? Ya, kalau cita-cita saya pribadi, saya jadi kepala biro Kesraja, tidak masuk cita-cita saya, ujuk-ujuk saya ditempatkan di sini, ya dinikmati aja lah. Yang penting saya ditempatkan dimanapun, yang penting bisa manfaat untuk umat lah. Alhamdulillah saya di Biro Kesra bisa manfaat untuk berbagai agama, termasuk kami hibah-hibah kepada semua agama yang ada di sini, yang ada di Jawa Tengah. Ada alokasi anggarannya, termasuk insentif guru, tidak hanya guru agama Islam saja, ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya dikasih insentif semuanya. Jadi saya merasa bersyukur manfaat bisa untuk masyarakat luas. Apalagi juga komunikasi, saya lihat di DPRD provinsi juga banyak yang lulusan IAIN kelihatannya. Ya, cukup banyak. Ya, ada di beberapa fraksi banyak. Ya. Jadi artinya membantu komunikasi, karena saya sudah wawancara bahwa sesama alumni masih menjaga silaturahmi katanya.
Betul itu. Silaturahmi tidak hanya dengan sama alumni saja, luar alumni pun tetap bersahabat, jalin komunikasi. Iya. Baik, Pak Imam, mungkin ada apa setelah sekian tahun meninggalkan alma mater IAIN atau UIN Wali Songo, apa yang terpikir mungkin hal-hal yang bisa disampaikan, saran atau harapan terhadap UIN Wali Songo? Iya, terima kasih UIN Wali Songo. Saya berharap untuk menjaga nilai-nilai keagamaan, terutama moderasi beragama. Meskipun sekarang UIN Wali Songo sudah membuka jurusan umum ya, artinya ada psikologi, ada ekonomi dan sebagainya, tapi nilai-nilai keberagaman itu harus tetap dijaga. Saya khawatir UIN Wali Songo, kekhawatiran saja sih, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. UIN Wali Songo setelah berbagai jurusan fakultas yang umum itu banyak, kemudian yang fakultas agamanya jadi tidak kelihatan. Saya khawatirnya itu. Semoga yang fakultas syariah, usuluddin, tarbiyah, dan juga dakwah tetap untuk bisa dilestarikan dan juga kualitasnya tetap ditingkatkan. Kalau bisa didorong, disupport alumni-alumni yang memang kualitasnya bagus agar dikirim ke luar negeri untuk bisa memperdalam kaitan dengan masalah keislaman. Kalau ke luar negeri, di mana Pak? Perguruan-perguruan tinggi yang keislaman ini? Banyak sih. Kalau yang luar negeri, kayak Pak Nurholis Majid juga alumni dari Chicago ya, kalau tidak salah ya. Iya. Bukan dari Wali Songo sih. Banyak kan alumni Wali Songo yang sudah ke luar negeri, ada yang ke Australia, itu kan banyak juga. Tapi harapannya tetap nilai-nilai Wali Songonya tetap harus dijaga, meskipun kuliahnya dimanapun, sekolahnya dimanapun, tetap nilai-nilai keagamaan, kenusantaraan tetap dijaga betul. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Imam Maskur MSc, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jawa Tengah, alumni IAIN atau UIN Wali Songo Semarang yang sudah berbagi dalam rangka Dies ke-51. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Bang. Sukses.